Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak, segenap ibu-ibu jamaah dan pengurus Masjid Jami Al-Munawwarah, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Dengan bertaklim, mudah-mudahan hidup kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pembahasan surah Al-A'raf di ayat 137. Surah Al-A'raf ayat 137 yang diawali dengan kalimat wa urasnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibiha. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan untuk kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, hati yang lapang, guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisyafaati Rasulillah wa bi barakati mu'allif hada tafsir wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin, silakan diperhatikan Al-A'raf 137. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong haknya dibikin tajam, dibikin desah,
dibikin tajam. Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Wa aurasna sa, bukan aurasna tapi aurasna sa. Wa aurasna al-qawma alladhina kanu yustad'afun, sukun. Mohon jangan timbul suara pantulan qalqalah sehingga terdengar bacaan yustad'a, jangan, karena dhad bukan huruf qalqalah. Yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Penghias bacaan yang ada di atas rukab barakna itu namanya hamas, sebagaimana yang terjadi pada huruf ta. Watammat itu hamas namanya, bisik. Hamzah itu bisikan, makanya kecil saja. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. Jawazna jim di dalam mulut, jim za di ujung bibir, di luar mulut. Wajawazna bi bani Israil al-bahr fa'atau ala qawmin yaqufuna ala asnamin lahum. Saya coba mengingatkan lagi kepada Bapak, di sini kalimatnya fa'atau bukan fa'atu, fi'il madi bukan fi'il amar. Nah, ini juga yang sering terjadi kesalahan, membaca buku berjanji, syekh berjanji. Mara'aisal Isa hanat bisra ilaika wal ghamamah qad adallat wal mala. Terusin kali lagi, wal mala. Sallu ya. Tolong ganti ya, jangan sallu tapi sallam, karena di situ fiilnya fiil madi bukan fiil amar. Narasi itu lagi menceritakan tentang mulianya Nabi Muhammad SAW. Maraina fiil madi, Isahanat fi'il madi, bisra ilaika wal ghamamah qad adallat fi'il madi, wal malak sallau fi'il madi bukan. Nah, sekarang begini, sholawatlah, kita ngomong kepada malaikat, sholawatlah, kita merintah malaikat. Kata malaikat, siapa lu nyuruh gue? Kalau malaikat disuruh Allah, pantas Allah yang nyuruh. Kita yang nyuruh malaikat, siapa lu?
muka lu jauh. Tolong perbaiki ya. Ini barokahnya ngaji degi jadi barokah ngaji. Sekarang saya bahas maknanya. Maro'aisal inah isahanat, hidup itu tidak ada yang nyaman kecuali hanat Rasulullah. Wal ghamamah bisurah ila ilaka wal ghamamah, sampai awan saja, mendung saja, qad adalat, selalu memayungimu Rasulullah. Karena kemana engkau pergi pasti awan itu selalu memayungimu, sampai Rasulullah tidak pernah terkena terik matahari. Maka ada kalimat lam yahtalim qatunta, Nabi Muhammad tidak pernah kelihatan bayangannya, tidak ada bayangannya. Bagaimana ada bayangannya? Nabi Muhammad selalu ditutupi awan. Bahkan wal mala, para malaikat pun selalu sudah senantiasa bersolawat kepadamu. Ini lagi cerita, tidak ada kata-kata perintah. Ini lagi cerita tentang kemuliaan Nabi Muhammad itu. Lalu kita bahas satu lagi. Kalau ini perintah, wal mala sallu alaika, wahai para malaikat baca salawatlah kalian kepada engkau. Sallu, baca salawatlah kalian, alaika, kepada engkau. Maksudnya apa? Kalau Allah perintahkan sallu alaihi, baca salawat alaihi kepada Nabi. Ini sallu, baca salawatlah kalian, alaika, kepada engkau. Ini yang ngomong bocah apa orang gendeng? Jadi yang benar bukan sallu tapi sallau. Sebagaimana ayat ini bukan fa'antu tapi fa'antau. Dan saya maklum sama jamaah, walaupun sampai sekarang masih banyak yang baca wal mala sallu alaika. Saya masih maklum karena ngomong apa jangan ya. Biar tahu ya. Karena sesungguhnya yang disebut ustaz aja masih banyak yang baca sallu, Pak. Itu sudah dipanggil ustaznya. Banyak yang baca sallu. Kemudian bukunya saja berjanji, sebagian masih ada tulisan sallu. Kenapa sallu? Karena percetakan berjanji itu belum tentu menguasai ilmu nahwu. Itu urusan nahwu. Dan pabrik berjanji itu tidak ada badan tasheh sebagaimana Al-Quran. Salah dan benar tidak ada yang meluruskan. Kalau Al-Quran ada badan tasheh. Yang benar sallau. Kita lanjutkan materi kita. Dimampir sebentar ke berjanji. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah, ilahan. Tanwin ketemu kaf sebagaimana nun ketemu kaf, ikhfa, namun ikhfa'nya abaan. Qala innakum qaumun, berbeda dengan tanwin ketemu huruf ta atau nun mati ketemu huruf ta, ikhfa, namun ikhfa'nya ikhfa aqrab, maka suaranya beda. Kalau ikhfa abaan kesannya suara ang. Seperti ilahan suara ang, tetapi ikhfa aqrab suaranya suara n. Kaumun, bukan kaumun, bukan, tapi kaumun tajhalun. Inna haula'i mutabbarrun ma hum fihi wa batinun ma kanu ya'malun. Qala
أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Baik hadirin, mari kita ulangi. Silakan perhatikan sekali lagi, akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فآتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فآتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء
مستقر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan perhatikan, akan saya jelaskan arti mana dan dari ayat-ayat yang dibaca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita tentang Nabi Musa beserta 1001 penghinaan kepada Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel berujung setelah tewasnya Fir'aun. Allah mengatakan wa ausnal qauman ladina kanu yustad'afun, dan kami pusakakan, wariskan kepada kaum-kaum yang ditindas itu negeri-negeri dari bagian timur bumi dan bagian baratnya. Intinya, siapa orang yang ditindas suatu saat nanti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu man la yadillu man wadait wa la ya'izzu man adait. Maka rakyat-rakyat yang sampai sekarang masih merasa tertindas, bersabarlah. Tunggu saatnya nanti. Allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna, dan sempurnalah janji Allah yang baik. Wa hiya qaulu ta'ala wa nuridu an namuna 'alal ladzina stud'ifu, aku akan memberikan nikmat
Alal ladina stud'ifu bil ardi, siapa saja orang yang dihinakan di muka bumi. Itu janji Allah. Spesifik dalam ayat ini, ala Bani Israil bima sabaru, kepada Bani Israel karena hasil kesabaran mereka. Sabar itu yang membuat mereka mendapat pertolongan dari Allah. Sabar ala ada aduhim, atas hinaan dari musuh-musuhnya. Bahkan wadammarna, dan kami hancurkan makana yasna'u fir'aun wa qaumuhu, apa-apa yang telah dibuat dan dibangun oleh Fir'aun dan kaumnya, wa makanu yahrisun, dan seakan-akan Fir'aun itu tidak pernah membangun apa-apa, hancur lebur musnah semuanya. Wajawazna Bani Israil al-Bahr, dan kami seberangkan Bani Israel, ay abbarna, dengan pimpinan Nabi Musa. Bani Israel bisa melewati lautan luas. Setelah Bani Israel melewati lautan luas, al-bahra fa'atau, Bani Israel menemukan pamaru ala qaumin, dengan sekelompok kaum yakubuna, mereka sedang beriktikaf, mereka sedang berduduk-duduk menyembah ala asnamil lahum, menyembah sebuah berhala yang dibuat oleh mereka, yuqimunahu ala ibadatiha, yang mereka buat untuk ibadah mereka kaum Yakubun. Pada dasarnya manusia sebenarnya kalau tidak diganggu oleh setan, semua manusia ada hasrat untuk mengabdikan diri kepada Sang Maha Pencipta. Maka sejahat-jahatnya orang, sekasar-kasarnya orang, sesadis-sadisnya orang, ketika sakit pasti memanggil nama Allah, 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 siapapun. Nah, sebagaimana Bani Israel yang saat itu baru nyebrang lautan, dikejar-kejar Fir'aun, kemudian menemukan satu kaum yang beribadah di atas menyembah berhala. Qalu, maka Bani Israel berkata seraya meminta, ya Musa, wahai Tuhan Musa, ij'al lana ilahan, tolong bikin untuk kami sebuah Tuhan, sonaman, berhala, na'buduhu, yang bisa kami menyembah berhala itu, kama lahum alihah, sebagaimana mereka tuh sedang menyembah. Asik kalau lagi menyembah. Ternyata manusia butuh sembahan. Apa jawabnya? Qala, Nabi Musa menjawab, innakum qaumun tajhalun, benar-benar kalian kaum yang bodoh. Masa begitu aja, lihat begitu aja pengen. Haitsu qabaltum bi ni'matillah alaikum bima qultum. Tuhan kalian lebih mulia daripada Tuhan mereka. Tuhan kalian lebih agung daripada Tuhan mereka. Inna haula'i mutabarrun, sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan dan yang dianutnya, dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan. Dengan kata lain, orang-orang bilang itu masalah toh, itu nggak benar, jangan ikut. Qala ghairallah, yabghikum, apakah kepada selain Allah
kalian akan menyembelihkan diri, wa huwa fadlakum, sedangkan Allah lah yang telah membuat kalian menang, Allah lah telah membuat kalian unggul alal alamin, di atas alam semesta. Di antaranya wa idna jainakum, ketika Allah menyelamatkan kalian min ali Fir'aun, dari keluarga Fir'aun, dari kaum Fir'aun. Fir'aun adalah Ramses ketiga, raja di raja, anak seorang raja yang sudah lama menguasai kerajaan, dilawan oleh Fir'aun, anak angkat, dilawan Nabi Musa yang notabene anak angkatnya Fir'aun dan tidak punya siapa-siapa. Tapi atas pertolongan Allah, Nabi Musa mampu mengalahkan Fir'aun yang kala itu yasumunakum, sudah menjahati kalian, ayukallibuna yudhikunakum su'al azab, memaksa kalian sampai yuqattiluna abna'akum, kelompok Fir'aun itu membunuh anak-anak kalian, wa yastahyuna nisa'akum, dan mempermalukan perempuan-perempuan kalian, wa bidzalikum, dan dalam semua itu balaun, itu merupakan ujian berat, bir rabbikum azim, dari Tuhanmu yang agung. Untuk selanjutnya silakan diperhatikan di layar, semua perhatikan di layar. Wa wa'adna, selamat bagi ibu-ibu yang biasanya puasa menyemprotkan cairan pewangi untuk pewangi mulut karena tidak senang mulutnya bau awal puasa. Biasanya wanita-wanita karir itu nyemprotkan cairan ke dalam mulut biar mulutnya tidak bau orang yang berpuasa. Jadi seakan-akan bau mulut orang yang berpuasa itu menyebalkan, tidak mau bau mulut. Lihat di layar. Wa wa'adna Musa, dan telah kami janjikan kepada Musa untuk menerima Taurat. Allah akan memberikan Taurat salasina lailah, sesudah berlalu waktu 30 malam. Nabi Musa siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail, wa atmamna bi ashrin, dan kami sempurnakan jumlah malam itu, fatamma miqatu rabbi arba'ina lailah, dengan 40 malam lagi, 10 malam lagi menjadi 40. Kenapa janji awal 30 tiba-tiba dalam perjalanannya berubah menjadi 40? Kenapa? Lihat di layar. Wa wa'adna bi alibi wa dunya wa wa'adna Musa, Allah janjikan kepada Nabi Musa salasina lailah, 30 malam, nukallimu indat dihaya, kami akan bicara kepada Nabi Musa ketika selesai 30 malam 30 hari, bi ayasumaha, dengan cara Musa berpuasa 30 hari dan qiyamul lail 30 malam, wahia, dan waktu itu adalah Dzulqa'dah, bulan Dzulqa'dah, bukan Ramadan. Nabi Musa puasanya Dzulqa'dah. Asomah, maka Musa pun melaksanakan perintah Allah, puasa 30 hari dan tarawih 30 malam. Falamma tammat, maka begitu sempurna hari yang 30, ankara khulufa famihi, Nabi Musa merasa benci terhadap bau mulutnya sendiri.
Hari yang ke-30 Nabi Musa merasa benci terhadap mulutnya sendiri, maka akhirnya pastaka, maka Nabi Musa sikat gigi karena bau mulut. Nabi Musa istiak pakai susur menghilangkan bau mulut. Sama wanita karir menyemprotkan cairan supaya tidak bau. Dengan itu Pak amarahullahu bi asyrin ukhra, maka Allah denda Nabi Musa dengan melaksanakan 10 hari puasa dari hari yang lain, liyukallimahu khuluqu famihi, supaya Nabi Musa menebus rasa benci terhadap bau mulutnya sendiri. Yo, siapa yang suka nyemprot? Yo, siapa yang suka nyemprot mulut supaya tidak bau? Ibu bapak yang saya hormati, ketika kita menyemprotkan mulut kita dengan cairan penghilang bau mulut puasa, minimal ada tiga dampak negatif. Jam 8, setengah 9 semprotkan cairan ke dalam mulut. Yang pertama, hukum cairan itu ketelan apa enggak? Kalau ketelan berarti bisa membatalkan puasa. Kemudian karena mulutnya sudah wangi, meeting sama rekan kerja sama laki-laki yang ghair mahram, berani deket apa enggak berani deket? Berani deket. Tambah dosa. Yang ketiga, menimbulkan kepedean dalam berbicara dengan siapapun karena merasa mulutnya wangi. Minimal ada 3 dampak bagi orang yang berpuasa memakai penyemprot wangi mulut. Apa namanya saya nggak pernah tahu karena saya nggak pernah pakai. Tapi kalau tidak disemprotkan mulut, maka pahala semakin mendekat. Yang pertama, dia mempertahankan bau mulutnya. Yang kedua, dia tidak akan berani berdekatan dengan orang lain. Jangankan sama laki-laki, sesama perempuan pun dia pasti akan menjaga jarak karena sadar mulutnya bau. Dan dia tidak akan berani berbicara, ngobrol dengan sembarangan orang. Dan kalau ini berlaku di zaman Nabi Musa, mestinya yang menggunakan cairan pewangi mulut puasanya bukan 30 hari tetapi harus 40 hari. Wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatar bi arba'in, maka Nabi Musa puasanya bukan lagi 30 tetapi arba'ina lailah, menjadi 40 hari 40 malam. Oleh karena Nabi Muhammad angkat bicara la khaluqu fami shaimi at-tayyib indallahi min rihil miski, niscaya bau busuknya mulut orang yang berpuasa itu menurut Allah lebih wangi ketimbang minyak misik. Kalau bapak nggak percaya, cium aja mulut istrinya yang sedang berpuasa, insya Allah. Hadirin, itu sekian taklim pada malam ini. Mohon dimaafkan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.